Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Nugraha Pratama. Saya merupakan moderator kelompok 6 di mata kuliah kewarganegaraan di bawah bimbingan Ibu Prima Widya Putri SHMH. Jadi, di sini saya serta teman-teman saya akan mempresentasikan materi kami yang berjudul yaitu Kondisi Penegakan Hukum di Indonesia. Adapun materi kami ini akan kami bagi beberapa subbab materi yang akan disampaikan oleh teman-teman saya sebagai berikut. Tapi sebelum itu, jangan lupa pastikan teman-teman menyimak video ini sampai akhir karena video ini merupakan video yang berisi materi-materi yang sangat telah kami rangkum dan insya Allah bisa menjadi ilmu bagi kita semua. Saksikan video ini dan sampai jumpa di akhir video. Bye-bye. Saya Lala Alfadiratu akan menyampaikan materi pertama, yaitu tentang penegakan hukum di Indonesia. Hukum dibuat untuk dilaksanakan, sebuah aturan tidak dapat dikatakan hukum jika tidak ditegakkan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan tingkah laku manusia, termasuk aparat penegak hukum dan masyarakat. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, penyelenggaraan negara harus melandaskan hukum. Himpunan peraturan yang bertujuan untuk mengendalikan, mengikat, dan memaksa untuk menciptakan tata tertib. Adanya aturan, baik tertulis maupun tidak, bertujuan untuk menciptakan kemakmuran dan keadilan. Pelanggaran terhadap aturan akan diberikan sanksi yang tegas. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Fatida Siadania akan melanjutkan pemaparan materi mengenai tantangan, hambatan, dan juga solusi dalam penegakan hukum di Indonesia. Dalam tantangan dan hambatannya itu terbagi menjadi dua, ada dari segi internal dan juga dari segi eksternal. Dari internal itu dari aparat penegak hukumnya, masih maraknya korupsi serta kurangnya profesionalisme dan integritas para penegak hukum serta masih kurangnya fasilitas hukum yang tersedia di Indonesia. Kemudian dari segi kitanya eksternalnya, masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum serta juga rendahnya kepatuhan masyarakat dalam penegakan hukum. Nah, gimana sih solusinya? Setidaknya ada 4 solusi dalam menghadapi tantangan ini. Yang pertama, kita dapat mereformasi lembaga guna meningkatkan profesionalisme serta integritas para aparat penegak hukum. Yang kedua, kita bisa memberikan sanksi yang tegas. Ibarat pemain bola, kalau dia nakal berarti dia harus dikeluarin dari lapangan. Kemudian yang ketiga, kita memberikan edukasi hukum sejak dini. Dan yang keempat, kita bisa melakukan transparansi dalam penegakan hukum di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ialah sistem pelindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Artinya, segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasar pada hukum, bukan pada kekuasaan yang sewenang-wenang. Sistem perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia bertujuan untuk menjamin hak-hak warga negara, menjaga stabilitas sosial, serta mendukung demokrasi. Hukum di Indonesia bersifat pluralistik, dipengaruhi oleh hukum adat, hukum Islam, dan sistem civil law Eropa kontinental. Fondasi hukumnya tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti persamaan kedudukan di hadapan hukum dan jaminan kepastian hukum. Hal-hal ini ditopang oleh berbagai undang-undang, misalnya KUHP Perdata, UU HAM, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Namun, penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan tertulis, tetapi juga oleh lembaga penegak hukum dan budaya hukum masyarakat. Karena itu, reformasi berkelanjutan sangat penting. Bentuknya antara lain revisi KUHP, penguatan independensi lembaga hukum, peningkatan penyuluhan hukum, serta penerapan transparansi dan akuntabilitas tanpa diskriminasi. Reformasi hukum harus terus berjalan agar sesuai dengan perkembangan zaman dan dapat benar-benar mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, saya Rahman akan melanjutkan materi tentang penerapan penegakan hukum di Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi penerapan penegakan hukum di Indonesia, kita tahu bahwa di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berisi Indonesia adalah negara hukum. Nah, di negara hukum itu pasti ada namanya pelaksana atau penerapan atau penegak hukum.
Nah, dasar penerapan penegakan hukum di Indonesia itu sendiri diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu di pasal 1 ayat 1 nomor 8 tahun 1981. Nah, kita akan masuk ke slide berikutnya. Dasar penerapannya itu sendiri ada di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 yang berisi penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Tugas utama seorang penyidik adalah untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang sah guna membuat terang tindak pidana yang terjadi. Dengan bukti tersebut, penyidik diharapkan mampu mengungkap peristiwa pidana secara menyeluruh dan menetapkan siapa tersangka yang diduga sebagai pelaku kejahatan. Bisa kita simpulkan bahwa seorang penyidik itu adalah aparat negara yang tugasnya itu mencari dan mengumpulkan alat bukti untuk mengungkap siapa tersangka yang diduga sebagai pelaku kejahatan. Prinsip penegakan hukum. Dalam penegakan hukum mengandung makna bahwa setiap pelanggaran hukum atau penyimpangan hukum melibatkan aparat hukum seperti polisi, hakim, jaksa, dan pengacara, dan keberlangsungan hukum berada di tangan mereka. Lalu, prinsip penegakan hukum ada 5 poin, yaitu yang pertama, hukum Indonesia bersumber dari Pancasila. Yang kedua, penegakan hukum harus dilakukan dengan benar untuk menjaga kewibawaan hukum. Yang ketiga, pemerintah bertugas mengawasi dan menerapkan hukum yang adil. Yang keempat, hukum ditegakkan untuk memulihkan pelanggaran dan keadilan. Lalu yang kelima, tujuan hukum. Tujuan hukum yaitu melindungi rakyat, mencerdaskan bangsa, dan juga menjaga perdamaian dunia. Baik, saya Zahra akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya tadi mengenai upaya penegakan hukum di Indonesia. Nah, penegakan hukum di Indonesia merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, hukum berfungsi bukan hanya untuk alat pengatur, tapi juga untuk alat penjamin hak-hak warga negaranya. Oleh sebab itu, penegakan hukum di Indonesia harus difokuskan agar masyarakat dapat mendapatkan hak-hak mereka sesuai dengan yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Penegakan hukum di Indonesia dibagi menjadi 3 cara. Yang pertama, tindakan pencegahan, yang kedua, penindakan, dan yang ketiga, pemulihan. Yang pertama yaitu pencegahan. Tindakan pencegahan disebut juga dengan tindakan preventif. Nah, tindakan preventif ini merupakan salah satu cara untuk menanggulangi apa yang tidak diinginkan. Tindakan preventif ini mencakup tindakan-tindakan pencegahan seperti penyuluhan hukum, pengedukasian masyarakat mengenai hukum, baik itu melalui jalur formal maupun non-formal. Nah, tujuan dari tindakan preventif ini yang paling utama yaitu untuk mengedukasi masyarakat secara dini dan menumbuhkan kesadaran di kalangan masyarakat. Kedua adalah penindakan atau represif. Ini diterapkan ketika suatu pelanggaran hukum telah terjadi. Upaya ini dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan, serta dapat melibatkan institusi dan pemberian bantuan medis kepada korban. Represif juga diterapkan dengan menegakkan hukum terhadap pelanggaran melalui proses hukum yang adil, transparan, dan juga tanpa diskriminasi. Tujuannya bukan hanya sekedar memberikan efek jera kepada korban, tetapi juga menjadi bentuk keadilan untuk masyarakat dan juga korban yang terkena dampak. Ketiga adalah pemulihan atau rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula. Tujuannya bukan hanya untuk memulihkan hak korban, tetapi juga untuk mendidik, membina, dan juga merehabilitasi pelaku agar dapat menjadi masyarakat dan patuh kepada hukum. Rehabilitasi ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, mengurangi dampak negatif, sekaligus mencegah terulangnya pelanggaran hukum itu bagi pelaku. Oke, demikian video persentase dari kelompok kami, dan kami telah menyampaikan beberapa materi yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Di sini kami berharap dengan adanya video presentasi kami ini dapat memberikan manfaat dan bisa menjadi salah satu pembelajaran akademis bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini
ke teman-teman kalian agar video ini dan kita semua dapat merasakan manfaat dari materi-materi yang telah kami rangkum. Demikian saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.